dari flank sebelah kiri. Lagi kesempatan bagi Syafruddin. Upaya Shin Tae-yong pamer kekuatan timnas Indonesia dan beri ancaman untuk Australia menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia berada dalam grup neraka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda berada dalam grup yang sama dengan tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Beberapa calon lawan Indonesia itu merupakan tim langganan Piala Dunia, sebut saja Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Oleh karena itu, peluang Indonesia untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sangat kecil. Tapi, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong berpikiran berbeda. Ia menegaskan bahwa itu tidak menjadi masalah karena timnas Indonesia memang tidak menargetkan posisi 1 atau 2 grup. Shin Tae-yong berpendapat tak ada masalah melawan salah satu tim kuat dalam grup C. Apalagi jika para tim-tim kuat tersebut saling mengalahkan, itu malah akan menguntungkan Indonesia. Menurut saya tidak masalah karena kami tidak menargetkan posisi 1 atau 2. Kami lebih baik melawan tim yang lebih kuat seperti tim peringkat 1 atau 2. Jika ada situasi saling mengalahkan, itu akan bagus, kata Shin Tae-yong dikutip dari kanal YouTube LKK Lee Kyung-kyu. Berbicara realistis, pelatih asal Korea Selatan itu mengakui jika memang Jepang dan Australia merupakan dua negara dengan peluang lolos paling tinggi di grup C. Jujur di grup kami, Jepang dan Australia memiliki peluang tertinggi untuk lolos, ungkap ST. Meski meraih tiket melalui posisi 1 atau 2 merupakan hal yang bagus, target Shin Tae-yong yang sebenarnya adalah meraih posisi ketiga atau keempat. Jadi, Coach Shin menegaskan siapapun yang menjadi peringkat 1 atau 2 grup C tidaklah penting menurutnya. Target saya adalah mencapai posisi 3 atau 4. Akan bagus jika bisa mendapatkan 2 tiket. Jika tidak, kami akan bermain di playoff dengan tiket 0-5. Jadi tim peringkat 1 atau 2, siapapun itu, tidak masalah bagi kami, jelasnya. Jika Indonesia ingin memastikan langsung lolos, skuad Garuda harus mengumpulkan poin maksimal 30 agar bisa menjadi juara grup atau runner-up. Namun jika melihat di atas kertas memang tampaknya akan sulit karena di grup C ada Jepang dan Australia yang memiliki kualitas hebat. Sehingga langkah paling realistis adalah dengan menargetkan timnas Indonesia berada di posisi 4 besar dan nantinya akan memperpanjang harapan ke Piala Dunia melalui kualifikasi putaran keempat. Sementara itu, Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia U23 sendiri pernah mengalahkan Australia di ajang Piala Asia U23 2024. Jika berkaca dari pengalaman itu bukan tak mungkin untuk timnas Indonesia mengalahkan Australia di round 3 nanti. Meski tak secara terang-terangan, Shin Tae-yong juga nampaknya memiliki keyakinan tim Merah Putih memiliki peluang menang melawan Australia. Jika sombong, kami bisa dikritik, jadi kami tidak boleh sombong. Harus dievaluasi dengan hati-hati, kata Coach Shin. Shin Tae-yong juga menegaskan jika anak asuhnya memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri, salah satunya fisik. Pelatih berusia 53 tahun itu menjelaskan jika tinggi rata-rata pemain timnas Indonesia sama dengan pemain Australia. Jadi, kalau soal fisik ST yakin anak-anaknya tak kalah dari tim Soceros itu. Satu hal yang perlu Anda ketahui adalah bahwa tim Indonesia kami memiliki tinggi rata-rata yang sama dengan Australia, ucap ST. Tim kami tidak kalah secara fisik, tambahnya. Sebagai perbandingan, Shin Tae-yong mengatakan jika rata-rata tinggi pemain Indonesia 3 cm lebih tinggi dari pemain Korea Selatan. Antara Korea dan Indonesia, tinggi rata-rata pemain Indonesia sekitar 3 cm lebih tinggi, pungkas Shin Tae-yong. Sementara itu, pertemuan timnas Indonesia dengan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dijadwalkan bakal digelar pada 10 September mendatang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir telah bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino di Paris, Prancis pekan ini. Erick Thohir ke Paris untuk menghadiri pembukaan markas baru FIFA. Pada kesempatan tersebut, orang nomor 1 di PSSI tersebut bertemu dengan Gianni Infantino. Gianni Infantino memberikan pujian besar saat bersua Erick Thohir.
Pujian tersebut ditujukan kepada perkembangan sepak bola Indonesia akhir-akhir ini. Erik juga mengaku bahwa perkembangan sepak bola Indonesia juga tak terlepas dari bantuan FIFA selama ini. Senang bisa bertemu dengan sahabat saya, Presiden FIFA, Gianni Infantino di Prancis, sebelum Olimpiade Paris 2024, ujar Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Transformasi sepak bola Indonesia terus berjalan ke arah yang semakin baik dengan bimbingan dari Presiden Gianni, ujarnya. Erick Thohir berterima kasih kepada dukungan FIFA atas Indonesia saat menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Dukungan FIFA membuat Indonesia sukses menjadi tuan rumah turnamen Piala Dunia U17 2023. Turnamen tersebut jadi ajang perdana di bawah FIFA yang digelar di Indonesia. Dengan kepercayaan dan dukungan dari Presiden Gianni Infantino, ujar Erick Thohir. Indonesia berhasil menjadi tuan rumah FIFA U17 World Cup 2023. Ini menjadi turnamen level dunia pertama yang diadakan di Indonesia, ujarnya. Selain itu, Gianni Infantino juga mengirim pujian kepada pencapaian timnas Indonesia dalam setahun terakhir. Di level U23, timnas Indonesia berhasil menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024. Di level senior, timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, timnas Indonesia berhasil lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjalanan tim Garuda bakal dimulai pada September 2024 mendatang. Timnas Indonesia U23 juga berhasil mencatatkan sejarah dengan melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024, ujar Erick Thohir. Di level senior timnas Indonesia juga berhasil melangkah ke babak kedua Piala Asia 2023 dan melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, katanya. Menurut Erick, semua pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan Gianni Infantino selaku Presiden FIFA. Pencapaian ini tidak lepas dari perhatian dan dukungan luar biasa dari Presiden Gianni untuk sepak bola Indonesia, ujar Erick. Terima kasih Presiden Gianni yang selalu berusaha sepenuh hati untuk membuat sepak bola selalu dicintai di seluruh dunia, ujarnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tampaknya harus melupakan sejenak Martin Paes yang kini masih bergelut dengan sidang cas untuk melangkah menjadi kiper timnas Indonesia. Sebab kini ada kiper keturunan Indonesia yang bisa jadi pilihan Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi. Dia adalah Daniel Klein. Daniel Klein bisa jadi opsi memperkuat timnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbaru, kiper 23 tahun ini baru saja tampil gemilang dalam pertandingan uji coba Augsburg melawan Young Africans SC di Mbombela Stadium, Afrika Selatan, pada Sabtu, 20 Juli 2024. Klein bermain selama 45 menit babak pertama dan berhasil mencatatkan clean sheet. Augsburg pun keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Pemain berdarah Jerman Indonesia ini memiliki darah Bali dari sang ibu. Musim lalu, dia dipinjamkan Augsburg ke SV Sandhausen di Bundesliga 3. Musim ini, dia kembali ke Augsburg dan diharapkan bisa bersaing dengan kiper lainnya untuk mendapatkan menit bermain. Performa Klein yang menjanjikan di klubnya menarik perhatian Shin Tae-yong, terutama dengan kondisi Martin Paes yang belum pasti bisa diturunkan karena urusan administrasi. Memperkuat posisi kiper timnas Indonesia. Dengan kondisi tersebut, proses naturalisasi Klein bisa menjadi solusi bagi PSSI untuk memperkuat posisi penjaga gawang timnas Indonesia. Apalagi, timnas Indonesia tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Kehadiran Klein diyakini dapat menambah kedalaman skuad Garuda dan meningkatkan peluang lolos ke putaran final.